Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Meskipun masih dalam kondisi PSBB, tapi kita perlu optimalkan kembali nikmat-nikmat yang ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan, amal-amal kebaikan dan juga kesalehan kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Jemaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji kembali kaitan dengan zakatul fitr. Kita sudah tahu waktunya kapan dan juga kewajiban siapa-siapa yang wajib melakukan zakatul fitri dan juga yang menanggung semuanya orang-orang yang punya tanggungan kewajiban nafkahnya. Saat ini kita akan mengkaji apa sih jenis apa yang perlu kita keluarkan untuk zakat fitrah itu. Apakah harus sesuatu yang sudah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut al-mansus alaihi dalam hadis-hadis yang ada? Contohnya dalam hadis riwayat al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim dan juga imam yang lainnya, sering Rasulullah menyebutkan so'an min tamarin, au so'an min sya'irin, dan juga hadis yang lain, au so'an min zabibin, au so'an min daqiqin, au so'an min aqitin, atau so'an min sultin, dan juga ada so'an min ta'amin. Apa itu saja yang boleh kita keluarkan untuk zakat fitrah, atau boleh kita ganti dengan beras kayak kita di Indonesia, atau yang disebut qutul balad, makanan pokok negara itu atau masyarakat yang ada di sebuah negara atau wilayah itu. Dan apakah boleh kita keluarkan tidak dengan apa jenis yang sudah disebutkan Rasulullah SAW, tapi kita ganti dengan uang, qimah, nilainya. Contoh, kalau zaman dulu ada tamar, ya kan satu sok itu 4 mud. Ada yang mengatakan 1 mud itu 600 atau 675 gram. Taruhlah 2,5 kilo. Ya. Qimahnya, nilainya bisa yang kita keluarkan, contohnya korma 2,5 kilo itu berapa harganya? Kemudian kita keluarkan uang, ya. Jamaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada khilaf di antara ulama-ulama kita. Meskipun dalam hadis disebutkan tadi jenisnya macam-macam. Contohnya pendapat Al-Hanafiyah, bahkan dalam kitab-kitab mereka disebutkan tajibu zakatul fitri min arba'ati asya' saja. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu dari 4 jenis saja. Pertama apa? Tamar, kurma. Yang kedua, zabib, anggur. Yang ketiga, hintoh, gandum, jenisnya yang lain. Yang keempat, syair, gandum juga. Tapi yang hintoh itu atau yang disebut burun, gandum yang jenisnya beda, dan juga sahabat Muawiyah mengatakan cukup dengan nisfu sa'in, setengah sok saja, atau 2 mud. Kenapa? Sama dengan 1 soknya kurma. Itu juga sebagian sahabat pada waktu itu melakukan pendapatnya, mengikuti pendapatnya sahabat Muawiyah, tapi kecuali sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadisnya mengatakan, saya tetap mengeluarkan sesuatu yang pernah dilakukan atau dikeluarkan sebelumnya, yaitu 1 sok itu, meskipun dengan hintah. Dan sekalian, Al-Hanafiyah mengatakan hanya 4. Ini kan agak susah kalau kita di Indonesia. Dan akan tetapi mereka mengatakan boleh daf'ul qimah, mengeluarkan nilainya.
Ternyata jemaah sekalian, pendapat ini bukan hanya Al-Hanafiyah. Al-imam-imam sebelumnya juga ada. Contohnya Al-imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf disebutkan. Yang punya pendapat ini termasuk Al-imam Umar ibn Abdul Aziz, cucu dari sahabat Umar, yang wafat tahun 101 Hijriyah. Ya. Masih muda beliau, 37 tahun wafatnya. Mereka mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, Qurrah, ja'ana kitab Umar ibn Abdul Aziz, kaitan dengan apa? Zakat fitrah. Apa? Nisfu sa'in min kulli insanin, an kulli insanin au qimatuhu. Ya, ini jawaban yang dilakukan Allah SWT. Dan juga al-imam yang lain, al-imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la ba'sa, enggak apa-apa, an tu'ta fi sadaqatil fitri bi qimah ad-darahim, dengan dirham. Dan juga al-imam Abu Ishaq dan juga imam yang lainnya. Jadi sekalian, oleh kondisi saat ini yang sangat pas, kemungkinan kalau kita mengeluarkan kaitan dengan masalah qimah, nilai pakai uang gitu. Ini pendapat ya Al-Imam Al-Hanafiyah dan juga beberapa imam yang lain. Kemudian jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama madhab yang lainnya mengatakan nggak boleh dengan nilai. Artinya apa? Hanya dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada yang mengatakan kalau nggak ada semuanya yang disebutkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu, ya pakai dengan apa? Makanan pokok pada negara itu. Nah, ini Malikiyah, kemudian juga Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Hanabilah. Mereka semua mengatakan nggak boleh mengeluarkan dengan uang atau qimah tadi, daf'ul qimah tadi. Tapi agak susah kaitan dengan pendapatnya Al-Malikiyah. Membatasi dengan apa? 9 jenis yang pernah disebutkan Rasulullah SAW. Contohnya korma, anggur, kemudian jenis-jenis gandum, ada hintah, ada syair, ada qamhun, ada dakhon, ada sultun, ini semuanya gandum. Dan juga ada namanya dakik, ya, tepung bisa boleh, akid, keju juga bisa dikeluarkan. Tapi membatasi itu, ya, jawab Allah Subhanahu wa taala agak susah. Meskipun mereka mengatakan min ghalibi qutil balad min an asnafi tis'atin faqat. Pakai faqatnya. Hanya 9 jenis itu. Pendapat yang sama juga Al-Hanabilah. Meskipun dia enggak menyebutkan 9, tapi juga ada 5 yang sering disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korma, anggur, gandum dengan 2 jenis hintah sama syair dan juga akid, itu keju. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat mudah, yaitu pendapat Asy-Syafi'iyah. Kita boleh mengeluarkan dengan apa? Sesuai dengan apa? Makanan pokok wilayah tersebut atau tertentu dan juga negara tertentu. Enggak harus sesuai dengan apa? Jenis yang pernah disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka juga mengatakan, Al-Syafi'i mengatakan enggak boleh melakukan apa? Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tapi ini, teman sekalian, ada 2 pendapat. Ya, meskipun ada khilaf kaitan dengan qimah atau nilai, tapi hampir semua menyebutkan jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kecuali Asy-Syafi'iyah. Maka kita bisa gabungkan pendapatnya Asy-Syafi'iyah dan juga saat ini, kondisi yang saat ini, kalau memang mudah untuk mengeluarkan dengan uang, ya nggak ada masalah. Kecuali mungkin orang-orang di desa yang banyak beras dan sebagainya. Nah, ini yang penting bagi kita dalam kondisi saat ini, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, boleh kita mengikuti pendapat Al-Hanafiyah dan juga jumhur. Semoga ada manfaatnya, jemaah sekalian, dan juga semoga semua
apapun yang kita lakukan, amal-amal kita selama kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.